Pak Erik pun kemarin juga bilang kalau China sampai mengerjai Indonesia dengan menempatkan venue pertandingan di tempat yang jauh nan dingin, maka sebagai bangsa yang besar, Pak Erik gak akan tinggal diam. Dimana setelah itu muncul beragam asumsi kalau Pak Erik bahkan siap memakai cara Qatar untuk membuat lawannya stres sebelum pertandingan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini ketemu lagi kita di channel ini dan saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sentiasa sukses ya kalian dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video yang mana di perlawanan ataupun pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Indonesia dalam mempersiapkan timnya dan sekarang ini Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong juga dalam pencarian pemain keturunan mungkin akan diletakkan di bagian lini serangan, di gelandang dan juga di lini pertahanan. Jadi ketiga-tiga lini ini penting untuk penambahan amunisi baru. Begitu juga di penjaga gawang. Dikabarkan guys, Martin Paes keputusan sama ada beliau bisa bermain untuk Indonesia akan diketahui pada 18 Agustus ini guys. Jadi kita doakan semoga Martin Paes ini bisa bermain untuk timnas Indonesia ya sebelum kualifikasi yang bermula pada September ini. Jadi apa di sebalik judul video ini yaitu kita salah meremehkannya, China panik, Erick Thohir siap pakai cara Qatar jika Indo dikerjain. Macam mana ini guys? Apa yang di sebalik video ini? Ayo kita nonton bareng. Nanti saya akan bagi ulasan juga terkait dengan isi kandungan dalam video ini guys. China kayaknya emang akan jadi negara yang akan terus berjulit dengan kita. Yap, jika di level ASEAN ada Vietnam, maka di level Asia ada negara yang secara ideologi sama dengan Huyen, yakni China yang sepertinya mulai sering mengomentari apapun soal timnas Indonesia. Nah, semua tahu kan kalau China ini udah nyiapin stadion yang jauhnya minta ampun, plus kota yang bersuhu dingin untuk menjamu Indonesia. Jelas hal tersebut sangat dimaksudkan untuk memberikan Indonesia tekanan lebih saat bertandang ke sana. Dan boleh jadi dari semua tim yang ada di grup C, Indonesia memang jadi tim yang paling sering dibahas oleh media China. Tentu saja kabar ini udah sampai ke Erick Thohir dan kemarin beliau pun udah menyampaikan kalau China berani mengerjain Indonesia, maka ia pun tak segan-segan akan melakukan hal yang sama. Dan setidaknya ada beberapa cara yang mungkin akan dipakai oleh Erick Thohir untuk membuat China ini mendapatkan balasan yang setimpal atau lebih. Sekaligus membuktikan meskipun Indonesia ini statusnya debutan di round 3, tapi bukan berarti tim-tim lain bisa seenaknya gitu aja. Woi, bahaya nih kalau dia buat stadion baru di China, lepas tuh dia kasih perjalanan jauh timnas Indonesia nih sebelum sampai ke stadion tuh. Yuk, ini macam dari segi psikologinya macam memenatkan lah sedikit pemain-pemain. Beneran akan melakukan siasat untuk mengerjai balik tim-tim di round 3 yang berniat mengerjai Indonesia. Memang di round 3 ini selain faktor teknis, faktor-faktor non-teknis juga menjadi salah satu trik untuk bisa meraih kemenangan. Dan seperti yang udah disinggung, kalau China adalah negara yang secara terbuka udah ketahuan niatnya untuk mengerjai lawan-lawannya. Nah, dari semua lawan, Indonesia dinilai akan jadi tim yang beneran jadi sasaran utama. Ya, mungkin China sebel sih, gara-gara Indonesia, mereka jadi kurang dianggap oleh tim-tim lainnya di grup C. Karena tim-tim besar seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi seolah menganggap China bukan apa-apa dibandingkan Indonesia. Dan mungkin juga faktor Indonesia berulang kali ngecengin Vietnam yang secara ideologi sama dengan mereka juga menjadi penyebab mengapa China sikapnya seperti itu ke Indonesia. Tapi ingat, ini konteksnya sepak bola ya, bukan ke ranah ekonomi, sosial, apalagi politik. Oke, catat itu. Oke. Tapi memang kita ketahui juga guys, sekarang China ini bukanlah sehebat mana juga kan dalam sepak bola. Karena mereka dikalahkan oleh tim-tim dari Asia Tenggara juga. Dan kalau kita melihat Indonesia sebelum itu guys, kalau kita melihat Indonesia ini
dia banyak mengalahkan tim-tim besar sebenarnya, dan pengalaman Indonesia bermain dengan Argentina, kemudian bermain dengan levelnya yang lebih tinggi daripada dia, Korea, Australia, Curaçao ini pun tim yang hebat juga, dikalahkan 2 kali oleh timnas senior Indonesia. Dan sekarang ini kalau pemain-pemain amunisi baru bisa bermain dengan timnas Indonesia, contohnya Martin Paes di penjaga gawang dan Oli Romini di bagian penyerang, dan kemungkinan ada 2-3 pemain lagi. Saya melihat ini semua akan menjadi kekuatan baru, dan mungkin China ini menganggap yang Indonesia ini memang agak sulit juga untuk ditumbangkan, jadi mereka juga akan melakukan psikologi yang kedua daripada non teknis yang mungkin perjalanan disulitkan untuk sampai ke stadion di China itu kan guys. Mungkinlah itu kita punya jangkaan lah. Diketahui kalau China sendiri memang udah diperingatkan oleh tim-tim ASEAN atau tokoh-tokoh sepak bola Asia hingga pengamat untuk jangan main-main dengan Indonesia. Tentu saja faktor Erick Thohir adalah alasannya. Dan Pak Erick pun kemarin juga bilang kalau China sampai mengerjai Indonesia dengan menempatkan venue pertandingan di tempat yang jauh nan dingin, maka sebagai bangsa yang besar, Pak Erick gak akan tinggal diam. Dimana setelah itu muncul beragam asumsi kalau Pak Erick bahkan siap memakai cara Qatar untuk membuat lawannya stres sebelum pertandingan. Ini bukan soal ngasih amplop tebal ke wasit, karena itu sama sekali nggak jantan. Tapi ini lebih ke trik lah ibaratnya, atau ya iseng dikit. Iyalah, dia macam serangan psikologi lah begitu. Dia macam lebih kepada tersirat lah kan. Bahaya juga itu kan. Sebab kalau pemain sudah penat, jadi momentum pun bermain di lapangan pun susah. Pertama, Indonesia bisa jadi akan memakai Stadion Papua Bangkit. Di mana nih? Bisa dipakai timnas Indonesia untuk menjamu timnas China mendatang. Nah, saat melihat letaknya, media China bernama News diketahui sampai merasa kaget. Papua Bangkit ya. Dilihat secara seksama, Stadion Papua Bangkit berada di tengah bukit dan dikelilingi dengan hutan. Namun meskipun letak geografisnya seperti itu, Stadion Papua Bangkit tetap menjadi stadion yang mudah untuk diakses. Jelas jika melihat opsi ini, Pak Erick pastinya juga akan mempertimbangkan juga agar nggak jadi bumerang bagi pemain timnas Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua, Pak Erick juga bisa memakai cara Qatar ketika di Piala Asia sukses membuat pemain Indonesia merasa stres sebelum main. Ini bukan soal memberikan amplop ke wasit, tapi Pak Erick bisa memakai rute yang jauh bagi China dari hotel ke stadion atau tempat latihan. Misalnya nih, stadionnya tetap GBK, tapi hotelnya di Depok. Kemudian pas mau tanding, muterin dulu tuh 10-15 menit sehingga mereka cemas dan stres. Lalu pas datang, gak sempat melakukan pemanasan dengan maksimal. Ya, muter-muter kemana dulu kayak gitu. Muterin bundaran HI 10 kali dulu juga gak apa-apa, yang penting muter. 10 kali ya. Intinya Pak Erick mungkin punya rencana lain. Tapi yang pasti beliau udah memikirkan segalanya dengan matang, karena semua tahu beliau bukan tipe orang yang bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Iya, betul. Ini lebih kepada serangan psikologi lah. China pun ada dia punya trik, ada serangan-serangan psikologinya, ada tersiratnya ya. Kenapa dia gunakan stadion yang lebih jauh ya daripada ini tempat penginapan. Jadi boleh dilakukan di Indonesia juga begitu. Yap, selain Pak Erick Thohir, jangan lupa kalau supporter timnas Indonesia ini juga nggak kalah militan. Dan mereka siap melakukan apapun agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal di pertandingan. Mungkin yang paling umum adalah dengan melakukan cywar di hotel tempat lawan menginap. Seperti yang terjadi di negara Eropa. Asal gak anarkis, semuanya sah-sah aja dilakukan. Nah, di satu sisi, CFA sendiri akhirnya memberikan klarifikasi mengapa mereka memilih Stadion Qingdao sebagai tempat pertemuan lawan Indonesia. Menurut CFA, alasan mereka memilih Qingdao adalah karena cuacanya sangat mirip dengan yang ada di Australia. Sebab sebelum China bertanding melawan Indonesia, mereka akan lebih dulu bertandang ke Adelaide, markas The Socceroos. Mengingat kondisi iklim, suhu di Adelaide pada bulan Oktober tergolong sedang, dan timnas merekomendasikan memilih kota dengan kondisi iklim yang relatif sama. Tulis CFA dikutip dari Sina Sport. Ini kali lah serangan-serangan psikologi telah bermula. China telah melakukannya karena mereka khawatir ya, sebenarnya Indonesia ini lawan yang boleh memusnahkan impian mereka juga. Jadi mereka gunakan taktik dari segi
politik tersirat ya. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Pak Erick sendiri berjanji akan melakukan apapun agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal di round 3 ini, khususnya di partai kandang. Semoga saja hasilnya bisa memuaskan, karena fair aja, lawan yang dihadapi memang levelnya lebih berat, jadi segala persiapan juga harus dilakukan secara maksimal. Terutama tentu saja soal penambahan pemain diaspora berlabel Grade A. Oke, oleh orang ini PSSI masih berupaya keras untuk itu, jadi kita tunggu Martin Pais dan terus doakan semoga semua yang diusahakan bisa berjalan lancar. Karena ya emang gak gampang gitu loh. Dan kita harus sadar diri juga kalau Indonesia ini hanya sebuah tim dengan ranking FIFA 133. Bukan sebuah tim yang sejago Brazil, Jerman, Spanyol, Italia, Portugal, atau Argentina. Untuk itu jangan merasa seolah-olah kita ini sehebat itu. Tetap kalem dan rendah hati. Percaya PSSI dan semua elemen timnas Indonesia pastinya akan melakukan yang terbaik. Iya betul. Itu yang paling terbaik lah. Oke guys, itu berita terkini pada hari ini. Dan negara China juga sekarang ini sudah mulai khawatir dengan timnas Indonesia, dan mereka juga sudah melakukan beberapa strategi ya untuk mungkin melemahkan timnas Indonesia ini dari segi psikologinya. Kalau melihatkan tadi, dia mengatakan bahwa mungkin Indonesia akan dimainkan di stadion di China itu di tempat yang agak jauh, jadi ini daripada serangan psikologi, dan juga ini daripada trik China itu untuk memenatkan pemain-pemain ini. Tapi saya pasti dan saya yakin Bapak Erick Thohir juga sudah memikirkan apa yang patut sekiranya China ini melakukan perkara-perkara yang mungkin menyebabkan pemain-pemain timnas Indonesia ini dari segi psikologinya itu mungkin momentumnya agak berkurang daripada kebugarannya. Dan ya, Bapak Erick Thohir sebenarnya mengetahui apapun yang dilakukan oleh negara lain kepada Indonesia, pasti Bapak Erick Thohir punya perancangan yang baik juga, punya perancangan juga untuk mengekang segala percaturan dari China ini. Dan kita doakan guys, yang pentingnya Indonesia mencari amunisi baru di bagian penyerang itu. Mungkin gelandang ada satu pemain dan tambahan di bagian pertahanan. Dan yang paling pentingnya adalah di bagian penjaga gawang, Martin Pais. Semoga bisa saja bermain. Keputusannya 18 Agustus akan diumumkan, dan mudah-mudahan ya, semoga kita doakan yang terbaik lah untuk Martin Pais ini dapat bermain dengan timnas Indonesia. Jadi begitu guys, dari segi sekarang ini Sinteyong menyiapkan timnas senior ini dengan taktikal baru. Mungkin sebelum September akan ada uji coba dengan beberapa tim yang untuk membentuk satu lagi chemistry kepada pemain-pemain baru yang dipanggil oleh Sinteyong, kemungkinan kalau ada pemain baru dipanggil. Dan untuk seterusnya juga mudah-mudahan pemain-pemain semua ini tidak ada yang mengalami kecederaan dan semua tetap dengan stamina masing-masing. Jadi guys, China sudah melakukan beberapa serangan psikologi kepada timnas Indonesia. Jadi kalau tadi dikatakan Indonesia bisa juga melakukan sedemikian, bermain di stadion Papua, kemudian tempat penginapan lagi jauh, ataupun bermain juga di GBK tetapi penginapannya jauh dari GBK. Dan kalau menuju ke GBK itu kena berputar lagi ataupun berpusing lagi pergi apa itu bundaran H kah itu. Jadi muter-muter lah situ 2-3 kali, kasih penat pemain China baru pergi ke stadion GBK. Nah, kalau itu pun bisa saja dilakukan oleh Indonesia kalau ingin membalas apa yang dilakukan oleh China kan. Jadi sama-sama gunakan serangan psikologi itu. Wah, barulah itu lagi bagus. Qatar lagi teruk. Qatar gunakan wasit ya untuk menang dalam Piala Asia dan juga kualifikasi yang bermain di Qatar kan, tuan rumah. Lagi teruk kalau Qatar punya pendekatan menggunakan wasit, mungkin dibayarnya wasit untuk mereka menang. Tapi Indonesia tidaklah sebegitu sampai bayar wasit untuk memenangkan mereka. Jadi mudah-mudahan di kualifikasi ini semua tim akan telus dalam
setiap apa yang mereka lakukan dan bermain secara sportivitas yang tinggi. Kita doakan sama-sama guys. Oke, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri guys. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu like dan komen, jutaan terima kasih kepada kalian. Tanpa kalian saya tidak akan dapat berkembang di dalam channel YouTube Askalani Studio ini. Jadi terima kasih. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.